Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita film Crush. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini bercerita tentang seorang cewek yang terlalu terobsesi dan tergila-gila kepada seorang cowok. Tapi dia hanya bisa mengagumi dari jauh dan tidak berani mengutarakan perasaannya. Obsesinya ini terlalu berlebihan, yang mana ini bisa dibilang obsesi yang tidak sehat ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita. Yang ini ada Scott, yaitu cowok ganteng idaman, fuck pencitraan. Scott yaitu pemain sepak bola idaman cewek-cewek. Bess, cewek yang nasir bet sama si Scott. Ada Jules sebagai TTM-nya Scott, teman tapi mesra. Ada ayahnya Scott, ada Brock, teman satu tim sepak bolanya Scott, dan ada juga beberapa tokoh lain seperti Jeffrey, David, dan Andy. Film dibuka dengan adegan di mana terlihat sepasang anak-anak duduk berdua di atas atap suatu rumah. Si anak laki-laki ini lagi senyum-senyum sendiri, entah kesambut entah apa, saya pun nggak tahu lah ya kan. Si anak cewek ini menanyakan kenapa dia senyum-senyum sendiri, dan si anak laki-laki pun menjawab bahwa dia telah mencium seorang anak yang bernama Emily. Kemudian si anak perempuan ini pun kelihatan sedih sekaligus kecewa. Lalu dia mengatakan bahwa si anak laki-laki ini telah mencium orang yang salah dan langsung menolak si anak laki-laki tersebut hingga terjatuh. Sampai sini kita diperlihatkan bahwa anak perempuan ini sepertinya suka sama yang laki-laki ini ya. Oke, lalu kita pun dibawa ke masa sekarang, di mana scene menunjukkan seorang pria bernama Scott baru bangun tidur. Lalu kita diperlihatkan ada seseorang yang sedang menandai wajah Scott dengan bentuk hati. Scott yang baru bangun tidur langsung update status di FB-nya dan menuliskan bahwa hari itu adalah hari permainannya. Lalu kita diperlihatkan notifikasi Facebook si Scott ini masuk ke HP seseorang yang tadi menandai wajah di foto Scott dengan bentuk hati. Setelah itu, adegan pun berpindah ke pertandingan sepak bolanya si Scott. Di sini kita diperlihatkan bahwa Scott sangat pandai dalam bermain bola. Di saat si Scott ini sedang menggiring bola untuk menyetak gol, Scott terjatuh karena pemain lawan melakukan pelanggaran kepada dirinya, sehingga lutut si Scott cedera. Tetapi Scott menghiraukan sakitnya dan melanjutkan permainan. Saat permainan berlangsung, seorang teman Scott bernama Brock mengatakan bahwa dirinya sedang kosong dan sedang tidak dalam penjagaan pemain lawan. Tetapi Scott tidak menghiraukannya. Singkat cerita, di detik-detik terakhir Scott pun mencetak gol dan tim Scott pun menang. Lalu kemudian scene pun berpindah ke sebuah pesta, di mana di sini Scott ingin menemui Jules, seorang wanita yang punya hubungan semacam teman tapi mesranya si Scott ini. Singkat cerita, mereka pun bersenang-senang di pesta tersebut, di mana di sini Scott dan Jules sedang berciuman di halaman rumah. Tetapi kelakuan mereka disaksikan oleh seorang wanita yang nanti kita ketahui bahwa wanita ini bernama Bess, orang yang sama yang juga menandai foto Scott ini dengan bentuk love tadi ya. Lalu Scott dan Jules dihampiri oleh teman satu eskul sepak bolanya si Scott, yang sebelumnya juga bertanding bersama Scott. Di situ Brook menantang Scott untuk lomba lari. Saat mereka sedang lomba lari, tiba-tiba Scott pun terjatuh dan berteriak bahwa lututnya sangat sakit. Mungkin ini akibat dari pelanggaran yang terjadi kepada Scott di pertandingan sebelumnya. Di sini Bess juga melihat kejadian itu, tetapi hanya bisa diam saja. Setelah itu adegan pun berpindah, di mana saat itu Scott sedang lari pagi, dan terlihat sedang ada seseorang yang sedang memperhatikan Scott dari dalam kamar. Lalu orang ini terlihat sedang memegangi rambutnya sambil membaca sebuah tulisan, yaitu cara berciuman. Di sini saya langsung menduga bahwa itu adalah Bess, pengagum rahasianya Scott. Setelah selesai lari pagi, Scott pun kembali pulang ke rumahnya. Scott dan ayahnya sedang bermain catur sambil sarapan. Di sini kita diberitahu lewat ayahnya Scott bahwa sekarang adalah 6 bulan setelah insiden kecelakaan si Scott itu. Ayahnya Scott mengatakan bahwa seharusnya Scott pelan-pelan saja larinya, dikarenakan cedera di lututnya baru benar-benar sembuh setelah 2 tahun. Scott mengatakan bahwa dia harus buru-buru kembali bermain sepak bola untuk mendapatkan beasiswa. Lalu di sekolah, di sini guru mereka sedang membagikan hasil ujian mereka. Di sini Scott mendapatkan nilai A dan Bess pun memperhatikannya dari belakang. Kayaknya si Scott ini udah ganteng, pinter olahraga, pinter juga di akademis. Bangsat, terlalu sempurna ini. Kita juga diperlihatkan bahwa sepertinya si Scott jago melukis. Ini kelihatan bahwa si Scott ini sedang menggambar sesuatu. Setelah selesai menggambar, Scott pun membuang kertas hasil lukisannya itu ke tong sampah. Di sini terlihat ada seseorang wanita yang memperhatikannya dan sepertinya akan mengambil kertas tersebut. Sepertinya wanita ini adalah Bess. Kenapa saya bilang sepertinya? Dikarenakan di sini kita tidak memperlihatkan wajahnya. Scott kemudian menerima surat yang sepertinya semacam surat cinta gitu, yang entah dari siapa, walaupun kita sudah bisa menduga ya bahwa surat itu berasal dari Bess. Tapi Scott mengabaikan surat tersebut. Adegan pun beralih ke Bess, di mana di sini kita melihat Bess sedang pulang ke rumahnya menggunakan sepeda. Terlihat di sini ada seorang pria yang sedang mengamati Bess dari kejauhan. Bess yang sedang bersantai di rumahnya terlihat sedang membaca sebuah buku. Scene pun berlanjut ke Scott yang kala itu sedang melakukan rutinitas lari paginya. Secara tidak sengaja, Scott pun menabrak seorang wanita. Kejadian itu disaksikan oleh Bess. Setelah itu kita diberitahu bahwa wanita itu adalah rekan kerjanya Bess yang bernama Andy. Andy kemudian dipanggil oleh bos mereka yang bernama David. David ini sepertinya punya perasaan kepada Andy. Lalu di sini ada seorang pria yang sedang memperhatikan Bess dari depan toko tempat Bess bekerja.
Orang ini adalah Jeffrey, orang yang sama yang sebelumnya kita lihat sedang membuntuti Bess. Tetapi Bess di sini tidak memperdulikannya. Lalu Andy sedang melihat tulisan Bess yang sepertinya berisi tentang curahan hati si Bess. Di sini Andy juga bercerita bahwa dia juga dulu sering melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bess saat ini. Di sini Andy mengatakan kepada Bess yang intinya saking cintanya Bess sama si Scott ini, jangan sampai si Bess ini menjadi seseorang yang creepy atau menakutkan. Lalu adegan beralih ke malam hari, terlihat Bess sedang melacak keberadaan Scott lewat ponselnya. Kayak yang dibilang si Andy sih, Bess ini udah bukan manis lagi, jadi serem jadinya. Sampai posisi Scott pun dilacak ya. Bess pun tahu bahwa Scott sedang berada di lapangan sepak bola untuk latihan. Setelah latihan, Scott pun pulang dan ternyata si Jules sudah menunggu di depan rumahnya Scott. Singkatnya mereka pun melakukan adegan mantap-mantap di rumahnya Scott. Meskipun pada awalnya Scott menolak dikarenakan saat ini dia harus benar-benar fokus latihan. Lalu saat mereka lagi keenakan mantap-mantap, ayah Scott pun tiba-tiba pulang. Lalu mereka pun berhenti mantap-mantap. Sebelum pulang, Jules selfie dan mengirim foto tersebut kepada Scott untuk kenang-kenangan. Saat Jules keluar pintu, Scott memanggilnya dan mengatakan kalau Scott sangat membutuhkan Jules, tetapi tidak lebih dari sekedar seorang teman. Di saat pulang dan Jules ingin membuka pintu, terlihat di belakangnya ada seseorang yang mengawasinya. Setelah itu, saat Bess sedang berjalan pulang, di depan rumahnya terlihat Jeffrey sedang menunggunya. Bagi kalian yang lupa Jeffrey ini yang biasa menguntit si Bess. Jeffrey ini suka sama si Bess. Setelah berbicara singkat, Bess pun langsung masuk ke rumahnya meninggalkan Jeffrey. Saat hendak menutup pintu, Jeffrey menahan pintunya dan memberikan flashdisk yang berisi lagu-lagunya si Jeffrey kepada Bess. Bess pun dengan terpaksa mengambilnya. Di sini terlihat bahwa Bess sedang melihat profil Facebook milik Scott. Bess juga melihat profil Facebook milik Jules. Dia melihat baju-baju yang sering dikenakan Jules di foto Facebooknya. Saat sedang melihat foto-fotonya Jules, pemberitahuan pun keluar di layar laptopnya si Bess. Sepertinya ini pemberitahuan bahwa Scott akan melakukan rutinitas lari paginya dan lewat di depan rumahnya si Bess. Setelah itu Scott lanjut melakukan latihan angkat beban. Terlihat ada seseorang yang memperhatikan Scott dari belakang. Lalu Brock, temannya Scott pun muncul. Screen pun beralih ke Brock, di mana ketika itu dia sedang berlatih. Terlihat bahwa ada seseorang yang mengawasi Brock dari bawah tangga. Seseorang itu lalu mencengkram kaki Brock yang sedang berlari hingga terjatuh. Lalu adegan berlanjut di kamarnya Scott, di mana ketika itu Scott melihat surat yang dia terima. Di surat itu tertulis bahwa ada seseorang yang mengajaknya ketemuan jam 9 malam. Tetapi Scott tidak memperdulikannya. Ternyata yang mengirim surat itu adalah Bess. Terlihat di sini Bess sedang mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian yang dikenakan oleh Jules yang Bess lihat di Facebook Jules. Bess yang sedang duduk di pinggir kolam renang melihat jam di HP-nya yang menunjukkan pukul 10:44 malam. Terlewat 1 jam 44 menit dari jam pertemuan yang ia tulis di surat. Di sini saya benar-benar simpati dan merasa kasihan sama si Bess. Udah lama nunggu, tapi Scott juga belum datang. Bagus sama abang ayah kau dek. Bess yang merasa bahwa Scott tidak akan datang pun membakar baju yang ia kenakan tersebut. Ini adegan yang benar-benar bikin saya sedih. Lalu malam pun berlalu. Paginya Scott memberitahu ayahnya bahwa film kesukaan mereka akan diputar malam ini. Scott mengajak ayahnya untuk menonton ke bioskop nanti malam. Tetapi ayah Scott menolaknya dikarenakan harus mengejar ketertinggalan pekerjaannya nanti malam. Lalu Scott pun lari pagi seperti biasanya. Secara tidak sengaja Scott menabrak Bess yang sedang bersepeda. Bess mengatakan bahwa mereka satu kelas, tetapi Scott tidak mengetahuinya. Kemudian mereka berputar headset atau handsfree, nggak tahu saya apa namanya, untuk mengetahui lagu apa yang sedang mereka dengarkan satu sama lain. Ini adalah untuk pertama kalinya Bess sangat dekat dengan Scott. Setelah selama ini, Bess hanya bisa mengagumi Scott dari kejauhan. Di sini Bess terlihat sangat senang sekaligus malu-malu tai anjing dalam waktu yang bersamaan. Setelah itu Scott pun memberdirikan kembali sepeda Bess yang jatuh dan pergi meninggalkannya. Di sini diperlihatkan bahwa Bess mengoleksi semua potongan koran yang berisi artikel tentang kemenangan tim sepak bolanya Scott. Di sini Bess juga melihat status FB Scott yang mengatakan nanti malam dia akan pergi nonton ke bioskop. Bess terlihat sedang berlatih bagaimana cara dia akan menyapa Scott. Lalu adegan pun beralih di mana Bess sudah berada di depan bioskop dan mengenakan gaun hitam. Di sini Bess nampak cantik kali sumpah nggak bohong aku Lalu mereka pun masuk ke dalam gedung dan menonton filmnya. Rupanya itu semua hanyalah khayalan si Bess. Kenyataannya yang menonton bersama Scott adalah Jules. Skin pun berpindah ke rumahnya Scott. Terlihat saat itu ada seseorang yang masuk ke rumahnya Scott, sehingga suara geraknya didengar oleh ayahnya Scott yang saat itu tengah tertidur di sofa. Ayah Scott yang terbangun pun mengira kalau Scott sudah pulang. Padahal Scott sedang bersama Jules baru keluar dari bioskop. Waduh, jadi siapa yang masuk ke rumah Scott tadi? Mati lah udah. Lalu Scott pun pulang ke rumahnya. Terlihat ayahnya Scott sedang tertidur di sofa. Lalu Scott pun pergi ke kamarnya. Di situ ada seseorang yang sedang melihat Scott dari dalam lemarinya. Setelah Scott tertidur, orang tersebut meraba-raba Scott lalu pergi. Sampai sini mungkin kita udah bisa duga ya siapa orang itu, karena kan yang tergila-gila sama Scott cuma satu orang doang. Keesokan harinya Jeffrey datang ke toko tempat Bess bekerja dan mengajaknya makan siang bersama. Mereka pun pergi ke sebuah tempat berdua
untuk makan siang bersama. Lalu tiba-tiba Jeffrey langsung mencium Bess. Bangsat, main nyosor aja si Jeffrey bodat ini. Lalu tentu saja Bess menolaknya. Lalu Jeffrey mengatakan bahwa semua orang menganggap Bess itu aneh kecuali dirinya. Kemudian Bess pun pergi meninggalkan Jeffrey. Malamnya, ini aneh kali sih, swear lah. Bess terlihat mengedit foto Jules dan Scott dan mengganti foto Jules menjadi dirinya. Lalu kemudian adegan berpindah ke rumahnya Jules, di mana ketika itu dia dikagetkan bahwa ada bacaan di jendela kamarnya yang bertulisan bahasa Jawa yang bacanya his mine. Bagi kalian yang nggak tahu, itu artinya dia adalah milikku. Yang tentu saja kalimat ini mengarah ke sesosok Scott. Jules yang ketakutan bahwa ada seseorang yang menuliskannya pun memanggil Scott ke rumahnya. Tetapi Scott tidak mempercayainya. Malah justru Scott menuduh bahwa ini hanyalah akal-akalannya Jules. Jules yang marah pun langsung mengusir Scott dari rumahnya. Keesokan harinya, Scott sedang berada di sebuah kafe dan berjumpa dengan Miss Brown. Miss Brown ini adalah guru Scott di sekolah. Karena sedang tidak berada di sekolah, Miss Brown meminta Scott untuk memanggilnya Nancy. Ternyata selama ini Miss Brown atau si Nancy ini juga sering melihat Scott lari pagi dari jendela apartemennya. Miss Brown pun memberikan nomor HP-nya kepada Scott. Ternyata Bess juga berada di cafe itu bersama dua teman kerjanya, yaitu Andy dan David. Bess juga mendengarkan apa yang dikatakan Miss Brown kepada Scott. Bess menanyakan apakah Scott benar-benar akan menelpon Miss Brown, dan Bess juga mengatakan kalau Bess juga selalu melihat Scott lari pagi dari jendelanya seperti yang Miss Brown lakukan. Singkat cerita, Bess menunjukkan lukisan Scott yang dia ambil dari tempat sampah. Di sini Scott akhirnya tahu siapa pelaku yang mengirim surat cinta itu kepadanya dan menuduh Bess yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi kepadanya dan Jules. Scott juga meminta agar Bess menghentikan semuanya. Asli ini adegan paling menegangkan sih menurut aku. Bess pun terlihat sedih dan terpukul setelah itu. Andy, teman kerja Bess pun mengatakan bahwa cinta itu memang menyakitkan. Setelah itu malamnya ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Jules, dan ternyata itu adalah Scott yang datang untuk meminta maaf kepada Jules. Anjir, udah tegang-tegang, apa kira entah siapa juga lah kan yang datang. Scott pun bilang kepada Jules bahwa ia sudah tahu siapa pelakunya. Tetapi dia tidak memberitahu Jules dikarenakan Scott takut bahwa Jules akan melakukan sesuatu kepada pelakunya. Setelah kejadian yang di cafe itu, Bess pun kesal kepada dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan hal bodoh seperti itu. Lalu Skin pun beralih ke Miss Brown atau Nancy, yaitu guru Scott di sekolah. Di sini Miss Brown lari pagi di lintasan yang biasa juga dilewati oleh Scott. Kemungkinan Miss Brown berharap akan bisa bertemu dengan Scott kalau dia lari pagi di lintasan yang biasa dilewati oleh Scott itu. Gila kali pesona si Scott ini, gurunya pun sampai naksir sama dia. Tetapi naas, Miss Brown malah dipukul dengan batang pohon oleh seseorang sehingga dia terjatuh ke jurang. Lalu malamnya semua murid berkumpul untuk melakukan belasungkawa atas apa yang terjadi kepada Miss Brown. Di lain tempat, Bess melihat Andy dan David teman kerjanya. Di situ kita diberitahu bahwa sebenarnya Andy juga menyukai David. Dan David juga mempekerjakan Andy karena dia menyukai Andy. Akhirnya mereka pun kemungkinan telah jadian. Selamat ya Mas David dan Mbak Andy. Piwit. Oke lanjut. Kemudian adegan berpindah ke Scott yang sedang melakukan latihan angkat beban di gym. Di sini Scott ditolak oleh seseorang yang tidak diperlihatkan siapa sehingga Scott terjatuh. Paginya saat Scott sedang berenang, ada seseorang yang sedang mengawasi Scott. Saat Scott sedang di dalam air, terlihat ada seseorang yang melihatnya dari atas, mengambil HP Scott, mengutak-atiknya lalu menjatuhkan HP-nya ke dalam air. Akibatnya HP Scott pun tidak bisa menyala. Scott yang tidak bisa menyalakan HP-nya itu pun memilih mengecek email yang masuk lewat laptop. Dan betapa terkejutnya Scott bahwa di kotak masuk emailnya sudah penuh. Dan Scott dikagetkan lagi bahwa ternyata fotonya dan Jules sudah tersebar luas dan terkirim ke 796 orang. Di sini akhirnya kita mengetahui kenapa seseorang yang mengawasi Scott saat dia berenang itu mengotak-atik HP Scott. Kemungkinan orang tersebut juga lah yang menyebarluaskan foto Scott dan Jules ini. Karena tahu tentang ini, Scott pun lalu bergegas ke rumah Jules. Akan tetapi, Jules yang marah dan mengira bahwa Scott yang menyebarluaskan foto mereka tidak membuka pintu untuk Scott. Scott yang marah pun langsung pergi ke tempat di mana Bess berada. Karena sudah pasti Bess yang melakukan semua ini kepada dirinya dan Jules. Di sini Bess tidak mengakui tetapi juga tidak menyangka bahwa semua itu adalah perbuatannya. Jeffrey yang melihat bahwa Scott sedang memarahi Bess langsung datang dan mengatakan bahwa Jess jauh lebih baik daripada si jalang Jules itu. Karena sudah membawa nama temannya yaitu Jules, Scott pun langsung memukul Jeffrey hingga terjatuh. Bess yang marah pun mengusir Scott pergi dari tempat itu. Lalu Skin pun berpindah ke toko musik tempat Bess bekerja. Di sini Bess mengatakan kepada Andy bahwa Andy sangat mudah untuk melakukannya. Mungkin melakukannya yang dimaksud Bess ini adalah soal percintaan mungkin ya. Karena Bess kan melihat dalam waktu singkat Andy sama David udah jadian. Sementara dia udah lama kali mendam rasa untuk Scott. Bukannya orang itu makin dekat kan, tapi malah semuanya jadi berantakan. Malah sekarang Scott musuhin si Bess-nya. Setelah itu, ketika Scott pulang ke rumahnya, ayahnya Scott berbicara kepada Scott dan mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke rumah untuk beberapa hari karena sedang ada pekerjaan.
Di lain tempat, tepatnya di rumah Bess terlihat melamun di bathtubnya. Lalu Bess pun merendamkan kepalanya ke dalam air lalu memejamkan matanya. Di situ yang terlihat di benaknya hanyalah Scott. Tetapi setelah itu Bess teringat saat dimana Jules dan Scott berciuman di pesta sekolah mereka. Kemudian Skin berpindah ke Jules yang sedang berjalan. Lalu tiba-tiba Scott datang untuk mencegah agar Jules tidak pergi ke pesta Brock, karena itu akan memalukan dirinya sendiri setelah foto mereka berdua tersebar. Tetapi Jules tidak memperdulikannya dan tetap lanjut berjalan ke pestanya Brock. Di pestanya Brock, Jules yang sedang di kamar mandi didatangi oleh Bess. Di sini aku udah takut aja weh, kukira tak mau diapa-apain si Jules sama si Bess. Bess pun mencoba menghibur Jules yang sedang sedih. Jules pun berterima kasih kepada Bess karena Bess sudah datang menemuinya dan mencoba untuk menghiburnya. Setelah itu, Jules yang sudah mulai pusing karena terlalu banyak minum memutuskan untuk beristirahat di sebuah ruangan di rumahnya Brock. Lalu tiba-tiba datang seseorang ke ruangan itu dan berusaha membuat Jules tidak sadarkan diri dengan cara menimpa baju Jules dengan bantal. Setelah tidak sadarkan diri, orang ini pun meninggalkan ruangan. Ternyata setelah meninggalkan ruangan, Jules yang berpura-pura tidak sadarkan diri pun langsung bangun dan keluar dari ruangan itu. Tetapi begitu keluar dari ruangan itu, Jules bertemu dengan Scott. Setelah itu Scott pun mengantarkan Jules pulang. Lalu sesampainya di depan rumah Jules, Scott menjelaskan bahwa semua ini adalah perbuatan Bess, tetapi Jules tidak mempercayai Scott. Di perjalanan pulang, Scott tidak sengaja menabrak seorang wanita yang sedang bersepeda. Wanita ini adalah Andy, teman kerja Bess. Scott yang merasa bersalah pun langsung berencana untuk membawa Andy ke rumah sakit. Tetapi Andy menolaknya dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Lalu Scott pun mengatakan bahwa minimal dia harus mengantarkan Andy pulang karena bagaimanapun juga ia yang menabrak Andy. Setelah sampai di rumah Andy, Scott pun mengobati Andy menggunakan P3K di rumahnya Andy. Setelah itu Scott yang sedang berada di dapur pun melihat papan catur Andy dan mengatakan bahwa itu adalah papan catur yang bagus. Lalu Andy pun menjawab bahwa itu sama seperti papan catur yang berada di rumahnya Scott. Lalu tiba-tiba Andy memukul Scott hingga jatuh. Oke, sampai sini kalian udah mulai bingung? Sabar kawan aku pun juga sama. Jadi ternyata waktu Andy tertabrak Scott, itu memang bagian dari rencananya Andy. Andy sengaja ngebuat kakinya berdarah. Andy juga sengaja waktu ditabrak Scott pas lari pagi dulu. Terus Andy juga lah orang yang menyelinap masuk rumahnya Scott dan bersembunyi di dalam lemari Scott. Andy juga adalah orang yang telah memukul Miss Brown. Serta dia juga yang menyebarkan foto Scott bersama Jules. Mengecerotkan kali kan penjelasannya kan. Jadi selama ini penjahat sebenarnya itu Andy bukan Bess. Nggak ketebak kali sumpah. Setelah itu Scott pun sadar. Di situ kita melihat bahwa Andy sudah menyiapkan semuanya. Sudah menghias kamar tempat Scott tidur dengan hiasan seperti bunga, patung sepak bola dan lain sebagainya. Lalu Scott mencoba kabur, tetapi digagalkan oleh Andy. Kemudian Andy menendang lutut Scott yang bekas cedera tersebut hingga sepertinya patah sehingga Scott teriak-teriak kesakitan. Lalu Andy menyuntikkan obat penenang kepada Scott agar Scott tenang. Di sini kita diperlihatkan bahwa sebenarnya Andy juga tidak berniat untuk menyakiti Scott, tetapi ia terpaksa melakukannya karena Scott terus melawan. Di lain tempat, Jeffrey datang ke rumah Bess untuk menanyakan apakah Bess pernah melakukan hal-hal aneh. Di sini juga terlihat bahwa sepertinya Bess sudah mulai bisa menerima Jeffrey. Lalu setelah selesai berbicara, Bess pun masuk ke dalam rumahnya. Keesokan paginya, Andy datang bekerja ke toko seperti biasa. Macam gak ada kejadiannya kan weh. Andy berbicara kepada Bess yang sedang termenung, mengatakan bahwa cinta itu memang sulit. Andy juga mengatakan bahwa dia pernah menyukai seorang pria di sekolahnya. Lalu pria tersebut akhirnya mati tanpa tahu perasaan Andy kepadanya. Bahkan tidak tahu keberadaan Andy. Itu tidak akan terjadi lagi kepadanya jika dia menemukan seseorang seperti pria itu lagi. Lalu Bess bertanya, apakah Andy sudah menemukan pria seperti itu? Dan Andy menjawab sudah. Kemudian Andy pulang kembali ke rumahnya. Di ruang bawah tanah Andy, Scott pun tersadar. Lalu tiba-tiba David datang ke rumah Andy. Sepertinya di sini Andy sudah memutuskan hubungan dengan David. David menanyakan apa dia membuat kesalahan. Di sini Andy menjelaskan bahwa David tidak salah. Yang salah adalah dirinya. Andy juga mengatakan kemanapun ia pergi dan aku bertemu dengan seseorang, kemudian Andy akan kehilangan mereka. Di sisi lain, Scott yang sedang dikurung di ruangan bawah tanah mencoba untuk kabur dengan merangkak menaiki tangga. Lalu singkat cerita, setelah David berbicara dengan Andy, Andy ciuman dengan David, lalu Andy membunuh David. Kasihan David. Scott yang sedang berusaha merangkak keluar pun melihat Andy masuk ke ruangan itu. Andy menyuruh Scott untuk menggambar dirinya, seperti hasil lukisan Scott yang pernah ditunjukkan oleh Bess di kafe. Andy berjanji setelah Scott menggambar dirinya, Andy akan membebaskannya. Ini dikatakan Andy agar Scott mau menggambar dirinya. Akhirnya Scott pun mau menggambar Andy. Di lain tempat, Bess terlihat sedang membakar semua foto dan koran yang berisikan artikel tentang Scott. Bess juga menghapus Scott dari daftar pertemanannya di Facebook. Di sini kelihatannya Bess sudah mulai move on, sudah mulai belajar untuk melupakan Scott. Setelah itu, Bess yang butuh teman curhat pun pergi ke tempat Andy. Saat keluar rumah, Bess melihat ada Jeffrey yang mengintipnya dari balik pohon, tapi Bess membiarkannya. Singkat cerita, Scott pun selesai menggambar Andy. Scott pun bertanya, apakah Andy menyukai lukisannya?
Dan Scott juga menanyakan apakah ia sudah boleh pergi. Lalu tiba-tiba Andy merobek kertas hasil lukisan Scott dan memintanya menggambar dirinya lagi. Di sini aku kurang paham sebenarnya si W sama si Andy. Kenapa dia robek kertasnya? Kalau menurut aku sih mungkin tadi kan si Andy bodat ini udah terlanjur janji sama Scott kalau si Scott udah siap melukis si Andy bakal ngebebasin si Scott. Di sini mungkin Andy takut kalau Scott itu pergi. Apa takut karena Scott bakal telepon polisi atau takut karena Scott pergi ninggalin dia? Kurang tahu juga. Lalu tiba-tiba Scott menusukkan pensil yang ia genggam ke kakinya Andy, lalu menghantamkan kepala Andy ke tembok hingga tak sadarkan diri. Di luar rumah Andy terlihat Bess setelah sampai di depan rumahnya. Di situ Bess melihat ada tetesan darah di lantai. Bess pun heran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sana dia melihat ada Scott yang sedang merangkak keluar. Saat hendak menolong Scott, ternyata Andy datang. Andy mengatakan bahwa semua ini ia lakukan untuk menolong Bess. Lalu Bess pun melihat ada mayat David di rumah Andy. Andy yang melihat Bess pun langsung mengajar Bess dengan menghantamkan kepala Bess ke lantai. Jeffrey yang dari awal sudah mengikuti Bess pun sampai ke rumah Andy. Di situ dia langsung menghentikan Andy yang mencoba menusukkan pensil ke Bess. Memang di film apapun pasti pahlawan datangnya belakangan ya kan weh. Jeffrey melempar Andy lalu disusul dengan Scott yang menendang Andy hingga terjatuh, terguling ke ruangan tempat ia menahan Scott. Lalu Jeffrey langsung mengunci pintu tersebut dari luar. Dan kejadian itu pun berakhir. Setelah itu, adegan pun berpindah ke Bess dan Jeffrey yang sedang duduk di pinggir kolam renang. Dimana ketika itu, kita diperlihatkan bahwa sepertinya Bess pun juga sudah mulai menyukai Jeffrey. Lalu Bess pun langsung mencium Jeffrey. Akhirnya ya, Bess pun nemui cinta sejatinya. Di lain tempat, kita juga diperlihatkan jika Scott sedang duduk berdua bersama Jules. Scott pun mengatakan sepertinya dia akan masuk ke sekolah seni. Di sini Scott terlihat mencium Jules dan sepertinya mereka pun pacaran. Lalu skin pun berpindah ke Andy. Di sini Andy sedang diinterogasi terkait perbuatannya. Di sini kita diberitahu bahwa Miss Brown, guru sekolah Scott, telah siuman dan mengidentifikasi bahwa Andy yang telah mencelakainya hingga tak sadarkan diri. Robert, yaitu nama pria yang bertugas menginterogasi Andy, juga mengatakan bahwa dia mendapatkan info bahwa Andy pernah membunuh seorang pria pada saat SMA. Ternyata pria inilah yang pernah diceritakan oleh Andy ke Bess pada saat di toko musik tempat mereka bekerja. Lalu Andy mengatakan kepada Robert bahwa itu bukanlah pertama kali ia melakukan hal seperti itu. Kemudian Robert bertanya, jadi siapa kawan pertama si Andy? Lalu kita diperlihatkan adegan dua anak kecil yang pada awal film tadi. Ternyata anak kecil itu adalah Andy dan temannya yang ia sukai. Di sini kita diperlihatkan bahwa semua korban Andy adalah lelaki dengan rambut pirang. Ini juga lah yang mungkin menjadi alasan kenapa Andy tergila-gila kepada Scott. Scott juga memiliki rambut pirang yang menjadi ciri khas semua korban Andy. Lalu Robert mengatakan kepada Andy, nikmati waktumu, karena sementara kau akan berada di sini. Lalu Andy pun menjawab bahwa dia tidak pernah berada dalam suatu tempat untuk waktu yang lama, yang mengindikasikan bahwa Andy percaya diri bahwa dia akan segera keluar dari tempat itu. Lalu film pun berakhir.